Biar aman. Mandi kan mandi. Ojo sini nyesel ini. Pak, ini apa itu? Ya, masuk ke dalam udah lama. Mama sini, Mama. Masih Iya saya. Liburan. Ayo, temenmu datang. Ayo mulai kita. Nyambutlah. Bikin dia. Boleh ya, makanya di berapa? Itu Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di rumah ibadah kami GBTI Rumah Bapak. Selamat datang juga buat Bapak Pendeta Sugiardi, Bapak Yohanes Wana, dan juga hamba-hamba Tuhan yang terkasih, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan berbahagia kita mengucapkan selamat Natal untuk tahun ini Tuhan. Selamat datang untuk semuanya. Kita bersyukur karena ini kita melaksanakan Natal yang ke-6 kali. 6 kali ya Pak Ju? Ya, 6 kalinya. Berkat penyertaan Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan mulai ibadah Natal kita pada sore hari ini. Kami mohon dengan kasih Bapak Pendeta Yohanes Wana untuk membuka kita dalam doa. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa minta kepada Tuhan.
Bapa yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu yang besar buat kami, sehingga Tuhan sudah tuntut kami dari rumah kami masing-masing Tuhan, di rumah ibadah tempat tinggal dan selamat itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, sebentar kami hendak memuji nama-Mu, kami hendak memuliakan nama Tuhan. Kami undang kuasa Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, mengurapi kami Tuhan. Terlebih untuk mengurapi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat sore ini ya Tuhan. Baik pujian, WL Singer, bahkan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, Engkau urapi mereka, Tuhan pakai mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan ruangan ini kami berdoa Tuhan, jika kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mengganggu jalan ibadah ini, Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dan kami patahkan, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kuasa-kuasa Tuhan turun di tengah kami, bahkan Tuhan dulu kami merasakan suasana terang, bahkan cuaca pun boleh terang saat ini Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan dari manapun datang berbondong-bondong ke tempat ini untuk memuji besarkan nama bersama-sama dengan kami Tuhan. Izinkan Tuhan supaya hujan tidak turun untuk hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah pada sore yang indah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita akan merayakan ibadah Natal. Namun sebelum itu, mari kita menyambut kehadiran Tuhan. Mari kita rayakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yesus lahir bukan hanya untuk kita, Yesus lahir untuk kita semua, Yesus lahir untuk semua umat manusia yang percaya kepadanya. Amin. Ya, untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan karena Dia lahir sebagai Raja di atas segala raja. Mari kita menyatakan hati kita menyatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan berdoa untuk Tuhan, kita angkat tangan untuk Tuhan.
Dan pada sore hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Masih ada sukacita? Amin. Ya, mari kita bersama-sama kita menyambut Tuhan kita, karena Tuhan Yesus telah lahir di antara kita. Mari kita akan pujian nyatakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama
Kak Rujan mengatakan dari Pulau Ri. Kita telah bersorak-sorai di nama Tuhan, kita telah menyerukan bahwa Yesus Raja, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, biarlah firman itu yang menjadi rema dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau hadir di tengah-tengah kami, orang-orang berdosa. Engkau menyelamatkan hidup kami yang percaya kepadamu. Pada sore hari ini kami merayakan kelahiran-Mu. Engkau telah turun dari surga yang mulia. Engkau melihat keberadaan kami, dan kami perlu Engkau Tuhan. Perlu keselamatan yang datang daripada-Mu. Dan kami saat ini akan mendengarkan sabda firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami mau ditaburi dengan firman Allah, membaharui kehidupan kami. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat Natal buat kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore ini. Juga kepada Bapak Junandri yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang terhormat kepada hamba Tuhan, juga pada jemaat yang telah hadir pada sore ini. Kita bersukacita karena hari ini Yesus lahir, Yesus datang, karena Dia tahu kita tidak mampu masuk ke dalam kerajaan surga kalau Dia tidak turun ke dalam kita. Ya, kita harus mensyukuri bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Puji Tuhan, ya, Bapak Junandri memberi waktu kepada saya 10 menit. Bersyukur. Kenapa? Karena Natal itu identik dengan makan-makan. Ya. Jadi khotbah tidak usah panjang lebar, sampaikan aja apa intinya. Ya, yang jelas makanan sudah siap di depan. Saya tidak memakai 2 cincin, Bapak Ibu. Karena saya tidak melihat pejabat ada di depan. Cuma Bapak RT ya. Biasanya kanan kiri saya bawa cincin, satu untuk menada hujan, yang satu supaya Bapak pejabat datang. Ini hanya untuk menada hujan saja. Oke, termis tuh ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan yang disampaikan atau dipesan dari Bapak Jun adalah Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14, firman Tuhan bertema kamu adalah sahabatku, ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita baca sama-sama ya, yang mungkin punya Alkitab, bawa Alkitab, punya tab. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kita perhatikan di dalam ayat ini ada satu berita yang menyenangkan. Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita semua, kita akan dianggap sebagai sahabat daripada Tuhan Yesus jikalau kita melakukan perintahnya. Simple sekali. Dan saudara tahu bahwa seorang sahabat itu saya katakan bukan teman. Ya, teman itu biasanya ada dalam keadaan suka. Tapi sahabat itu ada dalam keadaan suka dan duka. Perhatikan di sekeliling saudara, ya. Di sini ada geng pendeta malam selatan, ya. Ketuanya Junandri, Pak Junandri, sekretarisnya Yohanes, bendaharanya Samuel Panjaitan, anggotanya Vena, Seba, Watala, juga ada penyokong dananya Pak Satus Abisejo. Kemana-mana mereka selalu bergerombol. Di mall mereka ada, di pinggir pantai mereka ada. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka agendakan. Tapi saya lihat mereka ada dalam suka dan duka. Ya. Ketika Pak Jun bangun ini, wah gerombolan di belakang semua berbondong-bondong, ya, ikut membantu. Demikian pula Pak Tomatala ketika membangun,
sponsor kita ini luar biasa, kirim semen, kirim wah apa saja dikirim, yang sampai mobil itu mau diserahkan, luar biasa. Itu yang namanya persahabatan. Ya, persahabatan itu ada dalam keadaan suka dan duka. Saya mungkin hanya punya satu sahabat namanya Andri Marfau. Dan mulai kuliah saya punya sahabat ini. Dalam keadaan suka dulu kami berteman, sampai sekarang ini kondisinya parah. Ya, karena kena tumor otak, jalan saja susah. Tapi sekali saya kunjungi beliau, ya saya libur, saya doakan. Sekian puluh tahun kami tetap bersahabat. Itulah yang dinamakan sahabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata sahabat itu berasal dari kata filia. Ya, saya tidak usah menggunakan banyak kata Yunani. Ada yang khotbah itu dari awal sampai bahasa Yunani semua, sampai lupa bahasa Jawa. Ya. Atau philos, yang artinya persahabatan atau kasih sayang. Ya. Jadi sahabat itu juga bisa berarti kasih sayang. Jadi kita punya sahabat, maka kita akan mengasihi sahabat kita. Nah, kata sahabat itu berawal dari kata cinta yang kemudian berkembang. Jadi ada kata eros, ada storge, ya, ada agape. Kasih yang paling puncak itu agape. Di mana di situ, kalau saya mengibaratkan ilmu biologi itu hubungan yang tidak mencari keuntungan begitu. Ya, itulah kasih Allah, kasih agape. Dan kalau kita memiliki kasih agape, berarti di dalam diri kita sudah ada kasih Allah. Kebanyakan kasih yang kita berikan itu pemuda, kebanyakan eros. Ya, kalau cewek cantik, oh, aku punya kasih kepada dia, nafsu. Ya, tetapi kemudian berkembang menjadi filia, storge, dan kemudian agape. Jadi kalau kita mengasihi orang lain atas dasar kasih agape, berarti di dalam diri kita ada kasih Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa sih perintah Tuhan Yesus? Tadi kan ada kata, kalau engkau sahabatku, maka engkau melakukan perintahku. Apa perintahnya? Coba kita baca dalam Yohanes pasal 15 tadi, ayatnya yang ke-17. Sangat simpel perintahnya. Perintahnya inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihlah seorang akan yang lain. Itu adalah perintah Tuhan. Sederhana, simpel, tetapi dalam prakteknya bagaimana? Ya. Nah, kita lihat pertama dalam satu rumah tangga, untuk kita menjadi sahabat daripada Tuhan, mengasihi pasangan kita, mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita. Ya, itu adalah bentuk kasih yang pertama. Kalau ada suami yang minggat, apakah itu bentuk kasih? Ya, apalagi kalau ada hamba Tuhan, suaminya minggat, ada apa dengan rumah tangga ini? Atau istrinya yang minggat, ada apa dengan rumah tangga ini? Ya, kalau jemaat mungkin kadang bisa dimaklumi, tetapi juga tidak bisa diterima. Tapi kalau ada hamba Tuhan, istrinya minggat, itu menjadi pertanyaan, apa yang mau disampaikan kepada jemaat? Ya, kami punya teman dulu, seorang hamba Tuhan, ribut terus dalam rumah tangga, istrinya minggat, yang RG turun tangan. Kamu tidak boleh melayani kalau istrimu tidak pulang. Wah, maka suaminya cari dia sampai ke Jakarta. Ya, hanya dibawa pulang. Baru layak untuk melayani. Ya, kantor kan bilang jangan kamu berpisah kecuali hanya untuk berdoa. Tidak ada perpisahan. Alasan bisa ranjang, pisah ini, pisah itu, tidak ada. Hamba Tuhan
walaupun mungkin banyak ributnya, tetap bersatu, tetap ada dalam satu rumah tangga. Itu kan pengajaran untuk jemaat. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan, misal Pak Samuel istrinya kulit ya, terus pulang sekali, jangan aja hamba Tuhan, turun dulu, ya serahkan ke wilayah dulu. Atau masalah saya tidak layak melayani, ya untungnya istrinya setia, ya. Mengasihi istri, amin. Mengasihi suami, walaupun mungkin suami kadang-kadang menjengkelkan. Suami selalu tuh menjengkelkan, ya marah-marah. Besok sudah lupa, istrinya masih ingat. Istri itu paling daya ingatnya itu luar biasa. Kesalahan saya tahun 96, ingat kalau sekarang. Kesalahan saya enggak sih. Ya, istri itu daya ingatnya bagus. Tapi suami-suami, ya hari ini marah-marah, besok sudah lupa. Besok sudah sayang, kita ke mall yuk. Kemarin marah-marah, sekarang ngajak ke mall. Enggak. Mengasihi saudara seiman itu juga bentuk satu perintah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ada seorang pelayan Tuhan begitu benci kepada pelayan yang lain. Dia katakan, kamu tidak layak melayani. Ya, apa artinya kamu naik mimbar melayani, tetapi kau membenci pelayan Tuhan yang lain, membenci jemaat yang lain? Karena ketika engkau membenci orang lain, engkau bukan sahabat daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau ada di antara jemaat rumah Bapa ini, ya, ada satu dengan yang lain saling membenci, engkau tidak layak disebut sebagai sahabat Kristus. Jadi harus berdamai. Ya, siapapun Anda, siapapun kita, dari gereja manapun kita, usahakan berdamai dengan saudara-saudara seiman. Ketiga, mengasihi gembala. Nah, ada kalanya jemaat itu dendam kesumat dengan gembala. Kenapa? Karena kena khotbah. Ya, jangan heran kalau jemaat Sedayu itu banyak yang purit. Ya, katanya pendetanya khotbah pedes katanya. Padahal itu ramah. Ya, banyak senyum. Ya, berbaik sangka, tapi banyak jemaat itu kok Bapak Prindo kok kejam sekali. Itu sebetulnya pembuktian bahwa saya mengasihi jemaat. Ya, mengingatkan supaya mereka hidup seturut dengan firman Allah. Jadi kalau jemaat dewasa, dia ditegur, dia akan terima, dia akan berterima kasih karena sudah menunjukkan jalan yang lurus bagi dia. Mengasihi tetangga, sahabat. Ada banyak orang Kristen yang sembahyang daki, tapi dengan tetangganya tidak rukun. Ya, tidak mau nyapa. Salib itu adalah satu gambaran kita harus ya berhubungan manis dengan Tuhan, tapi juga berhubungan manis dengan tetangga. Mengasihi aparat, mengasihi pimpinan, itu juga adalah bentuk kasih yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengasihi. Simpel saja, ada 3 poin cara kita mengasihi. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10 itu yang pertama. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 itu cara mengasihi yang diperintahkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya cukup menggarisbawahi, layanilah seorang akan yang lain. Ya, layanilah seorang akan yang lain. Ya enak jadi pelayan itu Bapak Ibu. Saya pernah di Beji, ya, membantu di kafe-kafe setelah zamannya Pak Yohanes ini, senior saya nih, ya, dan saya membantu di Beji. Waktu itu ada acara Yudhya, ya, saya masih buta waktu itu, kakinya masih keras banget. Ada pemuda itu mokong,
beli sesuatu merintah betak-betak. Ya. Lu siapa dalam hati saya? Perintah-perintah saya. Tapi kemudian saya diingatkan, kita ini pelayan. Ya, kita ini pelayan menyediakan apa yang diperlukan tamu-tamu itu. Ya, anak pendeta besar lagi, waktu mokong-mokong anak pendeta besar. Biasanya anak pendeta besar itu mokong. Ya, saya cuma nahan, ngempet. Maunya tak pukuli, karena saya suka pukul-pukul orang dulu itu. Dalam hati saya tak sikat sekali, bablas tadi. Tapi saya dilus-lus, jangan. Nanti di akhir acara kamu dapat bonus. Wah, saya gembira. Ya, dapat bonus katanya, dapat cuan katanya. Hari ini. Tapi untuk nahan, ya sikap orang, itulah satu bentuk pelayanan, menahan emosi dengan tetap pelayanan. Kadang-kadang jadi gembala kan gitu kan, jemaat nggak tahu bayar perpuluhan, perintah terus, gitu. Jemaat minta dilayani, didoakan, minta diantar ke sana. Kadang untuk berkat lari ya gembala. Padahal gembala itu hidup dari pelayanan loh Bapak Ibu. Ya, ini jemaat masa bodoh terhadap gembala. Tuhan kuatkan hamba-Mu yang menghadapi jemaat-jemaat model begini. Tapi jemaat rumah Bapak tidak seperti itu. Ini jemaat rumah Bapak siapa ini? Ada yang di dalam? Ya, mereka pasti ngerti perpuluhan. Buktinya gembalanya tambah gendut. Tahu nggak Pak Jun, kalau pastor-pastor ke saya, tapi puji Tuhan, jemaat di tempat saya ngerti. Ya, walaupun ada yang baru kali datang, dia sudah langsung salam, tempel, talian 1 juta Pak. Puji Tuhan. Halo ya. Jadi kalau dia tambah gendut itu bukan karena sakit mah, itu karena banyak ya nutrisi dari berkat-berkat dari jemaat. Ya, terus setia melayani hamba Tuhan, maka kau pasti akan diberkati. Tapi kalau jemaat medit, kikir, orang Kalimantan bilang sekek, ya, gak akan diberkati. Ya, karena yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Amin. Jemaat dimanapun, amin. Nanti kita amin itu. Eman, jangan eman. Ya. Karena firman Tuhan katakan, jika kau memberi segelas air putih kepada salah satu hamba-Ku, kau tidak akan kehilangan berkat. Segelas air putih, apalagi kalau kau memberikan motor gembalamu, ya, memberikan mobil gembalamu, wah berkatnya limpah-limpah. Pak Jun itu belum butuh mobil itu. Pak Seng itu udah punya 2 mobil. Masa Pak Jun jemaatnya kaya-kaya enggak bisa memberi berkat. Izin sama Pak Seng. Pak Seng jemaatnya luru. Belum mulai kok gini. Loh, swab di jemaatnya 2. Satu jemaat ngasih 1 mobil. Bayangkan. Kalau nggak percaya, selidiki gitu. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana cara mengasihi. Ya, kita bisa baca dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Cara mengasihi yang kedua itu menghormati. Ya, menghormati pimpinanmu, menghormati orang tuamu, menghormati aparat pemerintahan. Walaupun Pak RT jangan kau rendahkan, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi RT-mu. Jangan menghormati wali kota saja, tapi RT di mana engkau ada itu dipilih oleh Tuhan untuk memimpin warga yang ada. GBD itu ada istilah KSB. Ya, dulu saya jadi KSB dihormati oleh Bapak Tuhan. Ya, tapi saya bukan orang yang gila hormat. Ya,
pada gila beneran? Enggak. Ya. Sekarang KSB-nya salah satunya Pak Tomantala. Jadi saya dari Jawa Bapak. Karena dia yang dipilih untuk menjadi pemimpin di Malang Selatan. Walaupun bergabung di GPDI baru 4 tahun. Itu berkat Tuhan buat dia. Ya, Tuhan memilih dia. Salah satunya dia dipilih untuk memimpin hamba Tuhan Malang Selatan. Jadi hamba Tuhan Malang Selatan harus memberi respek, hormat kepada KSB. Ya, orang tua dalam rumah tangga pun anak-anak harus menghormati. Anak-anak yang menghormati orang tua diberkati Tuhan. Saya yakin itu. Ya, ada banyak contoh anak yang lama sama orang tua, suka misuh sama orang tua, mau membunuh orang tua. Leleran uripin. Bener itu. Ya, ada kutuk yang menimpa anak-anak model begitu. Kasihan sebetulnya. Tapi dia tidak dengar firman Tuhan. Yang ketiga sekarang, bagaimana cara mengasihi? Kita baca dalam Amsal pasalnya yang ke-27. Ya, ini paling tidak enak, Bapak. Amsal pasal 27 ayat 5 dan 6. Cara mengasihi yang ketiga seperti ini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang kawan mencium secara berlimpah-limpah. Ada nggak yang mau ditegur? 95% orang itu tidak mau ditegur, walaupun salah. Ya, 95% saya berani katakan, ya, nggak ada orang yang mau ditegur, walaupun dia salah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita menjadi sahabat yang baik, maka ketika kita tahu kesalahan sahabat kita, maka kita akan mengingatkan. Karena Yeskiel 33 katakan, jika kau tahu sahabatmu salah dan kau diam, tidak menegur, tidak mengingatkan, kesalahannya tertimpa atas kamu. Makanya hamba-hamba Tuhan, jika tahu ada jemaat yang salah, cuma gara-gara jemaat di perguruan gede, kemudian dia diam, tidak menegur, tidak mengingatkan, kesalahan orang itu akan tertimpa atas dirinya. Ngeri, Bapak. Ya, jadi tegurlah dengan bijaksana, tegurlah dengan kasih. Paulus katakan, tegurlah dengan bijaksana. Mungkin diajak makan bakso dulu, kemudian diingatkan, Sam, saya mau negur sampean. Ya Pak Pi, apa salah saya? Kamu terlalu gendut Pak Sam. Ya. Tuh, saya padahal makan cuma 5 kali loh Pak Pi. Ya dikurangi lah, kalau bisa 10 kali gitu tidak apa-apa. Ya, itu kan teguran yang baik untuk kebaikan kita. Ada banyak teguran-teguran yang lain, apalagi yang sensitif itu yang mengerikan. Ya, perselingkuhan itu paling berat untuk mengingatkan. Ya, karena air durian itu manis rasanya, Bapak Ibu. Makanannya dimakan sembunyi-sembunyi itu nikmat. Orang yang selingkuh itu biasanya gelap mata, tidak peduli ya dengan orang lain, pokoknya happy, pokoknya senang. Kalau diingatkan, waduh ngamuk ya, minggat dari gereja. Ya, kalau jemaat ada selingkuh dengan jemaat yang lain, diingatkan, ngamuk ya. Karena kayak kucing rasa coklat. Ya, seringkali kamu tidak peduli kamu istri siapa, kamu suami siapa, yang penting happy. Kalau diingatkan, sekali lagi saya katakan, pasti minggat. Itu saya alami. Ya, dalam hati saya, mungkin perpuluhan gede, tapi kok selingkuh, ya, diingatkan, minum tadi, saja.
Enggak, saya ingatkan. Ini mengganggu. Ya. Kalau diingatkan nanti minggat, perpuluhan melok minggat. Bingung saya. Ya. Jadi hamba Tuhan serba salah, Bapak. Tapi akhirnya ya Tuhan bekerja dengan cara minggat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Amplop hilang. Tapi suasana gereja jauh lebih baik, ya. Karena dosa itu akan membuat suasana gereja panas, ya. Jadi kalau rumah Bapak itu akan tetap adem, ya. Kalau rumah itu ada bapaknya tenang, ya. Rumah itu ada bapaknya aman, ya. Jadikan rumah ini tempat yang aman untuk anak-anak, untuk jemaat yang 3 poin itu, Bapak Ibu, bahwa cara untuk kita mengasihi yaitu dengan melayani, menghormati, dan saling mengingatkan, maka kita akan disebut sebagai sahabat Kristus. Sebelum melakukan itu, jangan pernah kita berpikir, oh aku ini sahabat Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Belum. Hati yang mungkin kepahitan terhadap sesama jemaat, hati yang kepahitan terhadap hamba Tuhan, itu harus dibereskan. Karena kau sekeras, sehebat, sesyahdu memuji Tuhan, kau tidak akan didengar oleh Tuhan. Pujianmu tidak akan terangkat sampai ke surga. Yesus memberi teladan kepada kita bahwa Dia memberikan nyawanya bagi kita sebagai orang yang dikasihinya. Yohanes 15 ayat 13. Bahkan Ia rela turun ke dalam dunia dari surga, menjadi manusia. Untuk apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ada, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu teladan Tuhan Yesus. Untuk apa sih datang ke dalam dunia? Ya, sama sebuah pelayanan Pak Jun di kota. Pak Jun seringkali membanggakan, pelayanan kami itu di kota, Pak. Ya memang di kota, boleh di kota. Ya, tapi sekarang, tapi pada zaman tahun 70 ketika saya kecil, ini besok esok Bapak. Iya, di sini dulu banyak budengnya, tahu budeng, pedes ireng itu. Ya, oh ini banyak hutan ini. Pak Jun belum lahir. Tahun 70 saya suka main ke sini Bapak Ibu. Ya nyebrang sungai Berantas itu ke sini sampai ke sana. Apa kerja saya? Main di kali itu. Kali bikin jalan bawa pelan ke utara, ya, sampai ke selatan sana. Balik lagi daerah permainan saya. Jadi baru Pak Jun bilang, saya itu kota Pak Bli. Ngerti. Sekarang kota, tapi dulu daerah Budeng ini. Makanya daerah ini namanya Budengan. Ya, misalkan kemudian Pak Yola Besi, Pak Jun, bukan guring yuk tempatnya, sampai di gedung banteng, aku di guring. Mungkin Pak Jun akan bilang, wangi biro. Iya Bapak Ibu, pasti ada niku wangi biro. Artinya di tempat ini mungkin lebih baik, ya. Nah, itu yang tidak bisa kita pikirkan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dari surga yang mulia, Dia turun ke dalam dunia, tempat yang gelap, yang kotor, penuh dosa, dengan satu tujuan untuk menyelamatkan manusia. Itu kalau Dia tidak punya kasih, Dia tidak akan lakukan itu. Sekarang khususnya hamba-hamba Tuhan, engkau dipanggil untuk jadi sahabat bagi jemaat. Apakah kau bisa melakukan poin-poin yang Tuhan perintahkan? Melayani, menghormati, dan menegur jemaat jika ada yang salah. Jangan karena alasan, aduh jemaat itu Pak rutin, ya bukan hanya perpuluhan, tapi persembahan kasih,
Bahkan kalau tiap malam minggu bawa bakso beberapa bungkus. Eman Pak, kalau sampai pergi dari tempat saya, kalau tidak bisa ditegur, tidak bisa diingatkan, minggat kok. Mungkin Pak Judi bilang, oh coba beli, ya jemaat begini, waktu begini, sponsorku ini, nggak peduli, ya. Keputusan harus tetap bijak. Yang baik tempat untuk kita beribadah maupun pribadi, pas pribadi harus menjaga keputusan. Supaya pasti kita layak disebut sebagai sahabat Kristus. Seorang sahabat dia akan selalu bersama-sama dengan sahabat. Dimanapun dia berada, kalau Yesus dia ada di surga dan kita adalah sahabatnya, satu saat ada waktu yang tepat kita juga ada bersama-sama kita Pancasila. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Saya rindu menyanyikan satu pujian. Karena begitu Allah cinta dunia. Saya rindu berdiri semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Allah. Biar Roh Kudus yang bekerja lebih lanjut dalam hati setiap jemaat, khususnya jemaat rumah Bapa di tempat ini, menjadi sahabat Kristus yang baik dengan melakukan perintah Tuhan, mengasihi saudara-saudara seiman, mengasihi gembala, mengasihi tetangga, dan itu akan membuktikan bahwa jemaat di tempat ini adalah benar-benar sahabat daripada Tuhan Yesus. Diberkati pelayanan di tempat ini, bertumbuh berkembang luar biasa. Hamba-Mu beserta keluarga diberkati dengan luar biasa. Apa yang dirindukan Tuhan jawab, Tuhan dengar, menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri muka belakang yang ada. Terima kasih Tuhan untuk acara Natal yang luar biasa. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ibarat saya serahkan kepada acara. Puji nama Tuhan, terbuka oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Untuk itu kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai sahabat-sahabat Yesus. Ya. Nanti bahasanya kita akan masuk dalam prosesi penyalahan lilin.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Untuk doa persembahan minta dengan kasih Bapak Pendeta Samuel Panjaitan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan pada sore hari ini kami bersyukur kami ada di tempat ini merayakan kelahiran Tuhan, dan saat ini kami mau memberikan persembahan kepada kami semua, biar persembahan itu tidak menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kasih nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil nonton persembahan di jalan, mari kita akan ujian mengatakan kau satu dan bebas. Dan sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengurus RT kepada Bapak Andi, waktu tempat saya berikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Shalom. Ya, sebetulnya saya bukan Pak RT,
Cuma karena Pak RT di lingkungan kami berhalangan tidak dapat hadir, maka kami sebagai pengurus RT, kami mewakili Pak RT mengucapkan selamat datang, selamat merayakan Natal tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Ya Bapak Ibu, sebelum saya mengaturkan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya juga sama-sama seiman dengan panjenengan semua, cuma saya berangkat dari gerejanya orang Jawa. Jadi saya beserta saudara-saudara di belakang tadi, termasuk Pak Anang yang juga memakai songkok, itu adalah saudara kami seiman di dalam naungan Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Dadang. Jadi dalam perayaan Natal tahun ini di rumah Bapak Junandri, saya melihatnya itu dari tahun ke tahun itu semakin semarak, semakin bagus, semakin berkembang. Jadi puji Tuhan. Mungkin saya mulai Natal pertama itu memang saya selalu diundang oleh Bapak Junandri yang dulu masih sempit, masih musiknya pun belum begitu menggelegar seperti saat ini, juga hiasannya masih belum sebagus ini, tapi dengan semangat panjenengan semua untuk membesarkan dan memajukan rumah doa Bapak Junandri, maka saat ini dapat saya simpulkan bahwa panjenengan sudah memiliki background yang bagus, terus multimedia yang bagus, juga penataan acara yang bagus. Jadi saya sebagai saudara seiman, saya ikut senang. Ternyata orang yang, ya saya intermezzo sedikit, karena kita itu dalam beriman dan beragama, dalam bertuhan, itu kan terkadang ada yang lebih ke sidem seperti kami, dan duduk langsung menyembah, tapi ada kebablasan juga bisa ketiduran. Ada yang senang seperti panjenengan memuji Tuhan itu kalau dengan tidak bergoyang, tidak bersemangat, itu rasanya Tuhan tidak hadir dalam penyembahan. Nah, oleh karena itu memang Tuhan Yesus turun seperti khotbahnya Bapak Pendeta Supriyadi tadi. Tuhan Yesus lahir ke dunia itu memang untuk sahabat kita, menjadi sahabat kita, dan supaya kita anak-anaknya yang notabene itu bermacam-macam karakter itu bisa diwadahi dalam denominasi gereja yang bermacam-macam, agar tidak liar. Itu suatu anugerah buat kita. Dan juga saya tadi mendengarkan dari khotbah Bapak Pendeta Supriyadi, saya yang terkesan itu satu, kelahiran Tuhan Yesus sebagai sahabat. Yang kedua, itu makanan sudah disiapkan di depan. Itu yang menancap dalam memang tidak bisa dipungkiri kalau sudah memasuki bulan Desember, mulai 1 Desember, yang ada di mindset dan benak kita sebagai umat dan anak Tuhan pasti satu, Natalan. Dan Natalan itu identik dengan makan. Kita lupa bahwa Tuhan hadir itu adalah sebagai sahabat. Kalau jenengan Tuhan Yesus tidak hadir pada 25 Desember 2000 tahun yang lalu, jenengan tidak punya kesempatan makan di tempat ini. Betul tidak, Pak Pendeta? Karena Tuhan Yesus ada di sini itu bukan untuk menyiapkan sate, es jus, podeng dan semuanya. Tuhan Yesus hadir di dalam dunia itu satu. Karena seperti yang diberitakan oleh Injil dari Bapak Pendeta bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah hafal, supaya kita ini tidak binasa. Kalau Tuhan Yesus tidak hadir, kita binasa dan tidak bisa menikmati satenya Pak Jun yang di depan. Oleh karena Tuhan telah hadir di dunia untuk menebus kita, dan tidak ada seorang pun yang layak naik ke hadirat Tuhan kalau tidak ditebus dosanya. Yang berhak menebus dan bisa menebus hanya satu nama,
Yesus Kristus. Oleh karena kita sudah ditebus, kita sudah layak masuk dalam kerajaan Tuhan, maka sore hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan, diwujudkan dengan cinta kasih, dengan ucapan syukur, berwujud makanan di depan. Ya, terima kasih. Saya tidak akan berpanjang lebar dan mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat-jemaat Bapak, kepada yang terhormat Bapak Pendeta Yati, Bapak Pendeta Yohanes, Bapak Pendeta siapa lagi? Samuel. Selamat datang di kampung kami yang heterogen ini, yang ada Katolik, ada Muslim, ada Protestan, saya GKJW, dan saudara-saudara GKJW, dan ada yang lain lagi. Selamat merayakan Natal 2024 dan tahun baru, menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dia menuntut hidupku, kasihnya sungguh besar.
Demikian percobaan pujian dari sekolah minggu, dan untuk selanjutnya ada kata sambutan dari Bapak Sekretaris Wilayah dengan kasih Bapak Pendeta Daniel Tomatalo berkata saya berikan. Haleluya. Salam. Sudah puji Tuhan, selamat buat Jun sudah merayakan Natal dengan baik, dengan hormat. Bapak Saudara Supriyadi, senior saya. Benar, saya baru 4 tahun lebih di pergaulan, tapi saya bersyukur dipercayakan sebagai sekretaris wilayah dan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal 2024 dan selamat menyusul tahun baru 2025. Biarlah kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita diakui Yesus sebagai sahabatnya, ya. Dan kita harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, melayani, mengasihi, dan siap sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang disebut sahabat siap untuk kita. Dan dengan rendah hati, kita bersyukur mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi selamat buat Bapak Pendeta Gunardi selalu menjemaat tempat ini setelah merayakan ibadah dan pelayanan dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja.
sang raja, raih karunia dari manusia. Surgamu bersuka menyembahnya. Tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Untuk waktu selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Gembala GPDI Jemaat Rumah Bapak. Untuk waktu tempat saya beri. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus yang punya gereja. Kami bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini sungguh bersuka cita karena sekian kalinya kami boleh merayakan Natal dengan penuh kebahagiaan. Dengan kasih dan hormat kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Supriyadi yang hari ini melayani kita dengan firman Tuhan, dan juga kehadiran Bapak Sekretaris Wilayah dan juga teman-teman hamba Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih. Ini bentuk bahwa kita semua saling mengasihi, bahwa kita adalah sahabat. Tadi disebut sama Pak Tri, saya ketuanya katanya, gengnya wilayah 17. Bukan Pak, ketuanya beliau. Jadi itu Pak, ada SK-nya soalnya. Dan beliau yang bikin gara-gara. Tapi puji Tuhan, dengan kebersamaan ini kami membuktikan bahwa dari yang kami tidak bisa, kami bisa. Amin. Apa yang tidak ada menjadi ada. Pertama karena anugerah Tuhan dan karena kesehatian dan persahabatan kami. Saya juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang hari ini juga hadir. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih luar biasa ya. Saya sudah berjanji bahwa bodi saya nanti bodi Pak Teguh. Ini tentara saudara. Terima kasih juga buat saudara-saudara saya yang dari GKJW, buat kepeduliannya yang mensupport kami, mendukung kami juga di tempat ini untuk merayakan Natal. Ya, terima kasih juga buat keluarga Pak Yuni, keluarga juga semua tetangga yang ada di tempat ini. Dan Mas Yoni juga terima kasih yang mau direpotin hari ini. Ya, saya percaya bahwa semua terjadi dalam kemurahan Tuhan, dan Natal ini boleh ada karena anak-anak muda yang sudah bergerak, Pak. Jadi kami cari dana, mereka bukan kami, mereka cari dana dengan berjualan salad, berjualan nasi goreng, dan kami tidak ada iuran sama sekali. Mereka semua bergerak, seluruh jemaat Tuhan bergerak, ada yang bikin sup, ada yang bikin kue, ya. Nanti makanya semua makanan yang ada di depan itu sebelum habis pantang pulang. Karena banyak sedianya saudara ya. Puji Tuhan, saya ditemani beberapa anak muda yang tadi cantik-cantik gitu ya. Anak Pak Jun ayu-ayu. Ada satu ganteng ini Pak ya, tapi belum laku. Ya, saya bersyukur karena mereka, saya lebih bersemangat ya. Karena saya percaya seperti pepatah ketua MD yang lama itu, kalau kita punya ayam kasih makan pasti lama-lama ngendok gitu. Bayangin kalau mereka sudah menikah, ada 6 orang Pak. Jadi kalau semua punya ndok 6 itu berapa? Oh, oke Pak. Ya, tapi mereka luar biasa. Ya, mereka semangat sampai malam, mereka tidak tidak capek, mereka bahagia ya. Mereka berbahagia di tempat ini gitu ya. Nah, terima kasih juga buat Pak Pendeta Wajib, juga Ibu Herlina yang luar biasa, Pak Joko yang luar biasa juga, semua
keluarga rumah Bapak saya ucapkan terima kasih. Ini ada karena kita semua bersatu dan menjadi keluarga. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ivena dan Pak Suki yang luar biasa, jauh-jauh saudara dari Gunung Semeru datang ke tempat ini ya. Luar biasa ya. Kata hujan ya. Ini udah jelas saya punya hutang. Tapi saya senang luar biasa ya, ini terbukti bahwa memang kita semua memang sahabat luar biasa. Saya ingin memuji Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan tempat ini. Ya mungkin kami sudah latihan, cuma mungkin karena kami sulit untuk berkumpul, jadi mungkin agak kacau-kacau sedikit ya, mohon maaf. Kami undang untuk seluruh jemaat Tuhan untuk boleh ada ya, ini ada beberapa yang tidak bisa hadir. Ini Pak Kasyati juga nongol-nongol di kemana ini. Monggo semua, Pak Desa Wajib, Bu Erwin Kaselina. Karaoke sudah juga kan.
yang ternyata lebih bagus waktu latihan. Tidak apa-apa semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah perayaan Natal pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya tanpa kecuali yang bersuka cita dalam perayaan Natal di tempat kami. Terus berdoakan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Rinduan hati kami biarlah dunia ini penuh dosa. Saya masih ingat pesan Bapak Kepala waktu kami sedikit mengalami dosa. Katakan jangan tetap doakan. Puji Tuhan, semua oleh Tuhan. Saya mengundang mungkin Bapak Ibu yang ada di sekitar kami di tempat ini, ayo kita berdoa bersama. Kita berdoa Bumiayu, karena kita ada di Bumiayu, dipanggil untuk Bumiayu, untuk kita bisa mendatangkan kesejahteraan. Ya, kita doakan Bumiayu supaya Bumiayu benar-benar mengalami kesejahteraan. Ya. Sekali lagi terima kasih buat semua kehadirannya. Kita akan panggil berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Nanti kami dengan kasih mohon dengan hormat Bapak Pendeta Sulistiono untuk menutup di dalam doa. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manakala Engkau ada saat ini Tuhan, di mana umat-umat-Mu telah merayakan Natal yang ada di GBDI Rumah Bapa yang ada di Bumiayu ini Tuhan. Semua adalah anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan umat-umat Allah yang ada, dan menjadi satu sahabatnya Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini.
Terlebih-lebih Tuhan, pada saat ini ketika kami mau mengakhiri ibadah ini, kami percaya Engkau tetap akan senantiasa menolong setiap umat-umat-Mu yang ada ini Tuhan, akan semakin bertambah-tambah dan semakin berkembang untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih hamba-Mu Bapak Junandri sekeluarga, Engkau akan pakai terus Tuhan untuk kehidupan mereka menjadi saksi Tuhan untuk di bumi ayu ini, dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terlebih-lebih kami juga berdoa pada saat ini buat lingkungan yang ada di tempat ini, semuanya Tuhan akan berkati, Tuhan akan menolong, damai sejahtera ada tinggal di tengah-tengah lingkungan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau Allah yang dipuji dan dipermuliakan, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Bahkan pemerintahan desa yang ada di tempat ini, kelurahan yang ada, Tuhan juga memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah diberkati lewat ibadah saat sore hari ini, dan kami sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya kasih kemurahan-Mu akan berlaku bagi kami yang akan Tuhan meninggalkan tempat ini. Kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa ada bersama-sama umat-umat-Mu Tuhan, ketika kami mengendarai kendaraan sepeda maupun mobil. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi perlindungan kami. Sehabis kami mau menutup ibadah ini, serangkaian ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama akan menikmati kasih Tuhan lewat makanan yang sudah disediakan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan semuanya Kau bubuhkan kuasa firman-Mu untuk menjadi kekuatan kami melayani Engkau Tuhan, dan beraktivitas dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih Tuhan, setiap tangan-tangan yang mengerjakan, Engkau akan berkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kedangkan tangan kita. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus mulai saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, seluruh ibadah sudah selesai. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa menikmati apa yang disediakan di jemaat Tuhan tempat ini. Ada depan sana ada 2 tempat, menunya sama ya, nanti semua membantu juga di sana karena ruangan kita sempit ya, jadi tidak usah berebut, banyak kami sediakan, cukup ya. Baik, terima kasih buat anak-anak sekolah minggu, nanti bisa mendapatkan bingkisan kecil ya dari sekolah minggu IPD. Itu aja. Terima kasih, selamat Natal, selamat menyusul tahun baru, dan Yesus memberkati. Ya, nanti hamba Tuhan maju sebentar, nanti kita foto bareng ya, biar buat kenangan. Dan nanti juga keluar dari rumah Bapak foto bareng ya. Ya, kasih.